Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Pramutia, NPM 18210011, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6, Sekolah Tinggi Al-Musadadiyah Garut. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan dan inovasi teori pembelajaran PAI. Makhluk adalah hidup dan makhluk sosial. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak lepas dari individu yang lainnya. Sedangkan dengan hal tersebut, dengan bertindak terbatasnya akal dan keinginan manusia, untuk itu perlu dipahami secara benar mengenai pengertian proses interaksi belajar. Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang tunggal tapi memang memiliki makna yang berbeda. Belajar diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku karena hasil pengalaman yang diperoleh. Sedangkan mengajar adalah kegiatan menyediakan isi yang merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar siswa atau subjek belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dapat membawa perubahan serta kesadaran diri sebagai pribadi. Yang selanjutnya yaitu, secara luas, teori belajar adalah selalu diartikan dengan ruang lingkup bidang psikologi atau bagaimanapun juga membicarakan masalah belajar ialah membicarakan sosok manusia. Ini dapat diartikan bahwasanya ada beberapa ranah yang harus mendapat perhatian. Ranah itu ialah ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Akan tetapi, manusia sebagai makhluk yang berpikir berbeda dengan binatang. Binatang adalah juga makhluk yang dapat diberi pelajaran, tetapi tidak menggunakan pikiran dan akal budi pekerti. Yang selanjutnya masuk ke pengertian teori belajar sebagai pembelajaran PAI. Teori adalah sejumlah proposisi yang terintegrasi secara sintaktik dan yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa yang diamati. Menurut Snedeker 1974 dalam Dahar 1988 halaman 5. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraannya. Setiap jenis dan jenjang pendidikan ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat sangat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik ketika berada di sekolah maupun di lingkungan rumah maupun keluarganya sendiri. Oleh karenanya, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlakukan oleh para pendidik. Adapun pembelajaran secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang menyatukan kognitif, emosional, dan lingkungan pengaruh dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan atau membuat perubahan pengetahuan satu keterampilan nilai dan pandangan dunia. Menurut Ilyarsi 2000 Arumon 1995. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran peserta didik. Berdasarkan suatu teori belajar, suatu pembelajaran diharapkan dapat lebih meningkatkan perolehan peserta didik sebagai hasil belajar. Menurut Trianto 2007, 12, teori belajar juga dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang terkait dengan peristiwa belajar khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam teori dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adanya teori fitrah. Dalam pandangan agama Islam, kemampuan dasar atau pembawaan itu disebut dengan fitrah. Kata yang berasal dari fatoro dalam pengertian etimologis mengandung arti kejadian,
Kata fitrah disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hendaklah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal tersebut. Di samping itu, terdapat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min maulidin illa yuwallada ala fitrati fa abawahu yuhahurudanihi wa yutadhirinihi wa yumajinanihi, rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau musyrik. Hadis riwayat Ahmad. Dari teori fitrah yaitu seorang anak didik sudah mempunyai bakat suara yang indah ketika ia dilahirkan. Dengan bakat yang sudah ada pada dirinya, ia mampu melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu dan indah. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Beberapa teori yang termasuk kategori aliran behaviorisme adalah yang pertama, koneksionisme atau teori teorik. Kedua, pembiasaan klasik atau classical conditioning. Yang keempat, pembiasaan perilaku atau pembiasaan perilaku respon atau operant conditioning. Dan yang kelima yaitu social learning. Contoh dari teori behaviorisme yaitu seorang anak didik dilahirkan tidak mempunyai kemampuan dan membaca tulis Al-Quran. Tapi setelah ia belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian ia mampu membaca dan menulis ayat Al-Quran. Kemampuannya dalam membaca tulis Al-Quran inilah yang disebut dengan hasil belajar. Yang ketiga yaitu teori psikologi daya. Para ahli psikologi, kata daya identik dengan raga atau jasmani. Raga atau jasmani mempunyai tenaga atau daya. Maka jiwa yang dianggap memiliki daya seperti daya untuk mengenal, mengingat, berkhayal, berpikir, merasakan, daya menghendaki, dan sebagainya. Sebagaimana daya jasmani dapat diperkuat dengan jalan melatihnya, yaitu mengerjakan sesuatu dengan berulang-ulang. Maka daya jiwa dapat diperkuat dengan jalan melatihnya secara berulang-ulang pula. Teori psikologi daya yaitu seorang anak didik dilatih untuk menghafal Al-Quran dengan jalan selalu membaca berulang-ulang dan kemudian menghafalnya. Maka akhirnya ia dapat menghafal Al-Quran. Dengan berhasil menghafal Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa ia mempunyai daya di dalam menghafal Al-Quran. Yang keempat yaitu teori Gestalt. Psikologi muncul dipengaruhi oleh psikologi Gestalt dengan tokoh-tokohnya seperti Max Wertheimer, Wolfgang Kohel, dan Kurt Kovaca. Teori ini berpendapat bahwa belajar adalah bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insting atau pengertian yang mendalam. Belajar menurut pandangan ini akan semakin efektif jika materi yang akan dipelajari itu mengandung makna, yaitu jika disusun dan disajikan dengan cara memberi kemungkinan peserta didik untuk mengerti apa-apa yang sebelumnya dan menganalisis hubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu contoh dari teori Gestalt, yaitu seorang anak didik
Ketika belajar mengenai satu hadis dari Rasulullah SAW, ia tidak sekedar membaca hadisnya dan mengetahui artinya, tapi ia juga berusaha memahami dan mencari tahu makna hadis tersebut serta jalan cerita turunnya hadis tersebut. Yang selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar sebagai pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, aplikasi dari teori behaviorisme yaitu belajar adalah bahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan perilaku dapat berwujud sesuatu yang konkret atau yang non-konkret. Berlangsung secara mekanik merupakan penguatan. Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Yang kedua yaitu aplikasi teori belajar Gestalt. Adapun teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain, yang pertama, pengalaman tilikan atau insting, bahwasannya bahwa Tikan memang memegang peranan yang penting dalam perilaku. Dalam proses pembelajaran, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Keberagaman unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.